Sesosok mayat wanita ditemukan mengapung di sebuah sungai di Desa Karangjunti, Losari, Brebes, Jawa Tengah. Wanita bernasib naas itu ternyata merupakan korban pembunuhan. Ia dibuang usai barang berharga miliknya dipreteli oleh pelaku. Pelaku ini merencanakan tersebut karena adanya hubungan utang piutang. Saya udah pernah tidur bareng lah, sudah pernah bersetubuh lah sama dia. Pokoknya saya pengen nikah sama kamu. Saya udah bilang mindalik, saya nggak pernah melakukan perbuatan itu, Pak. Pagi itu, jembatan menuju area pesawahan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dipenuhi ratusan warga. Mereka ingin melihat dari dekat sesosok mayat berjenis kelamin wanita yang mengapung di sungai. Saat ditemukan, posisi mayat tertelungkup dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Jajaran darah masih terlihat di tepi sungai, bahkan hingga ke atas jembatan. Tak ada satupun warga yang mengenali mayat wanita korban pembunuhan ini. Aparat kepolisian Resort Brebes yang datang ke lokasi penemuan langsung melakukan identifikasi mayat dan olah TKP. Untuk keperluan penyelidikan, jasad wanita tanpa identitas ini kemudian dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, identitas korban akhirnya diketahui. Ia bernama Endang Suprapti. Wanita berusia 51 tahun ini tercatat sebagai warga Desa Kadurama, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di lokasi inilah Endang Suprapti ditemukan tewas bersimbah darah. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh salah satu warga setempat yang merasa curiga karena sebelumnya ada satu unit mobil masuk dan berhenti di sekitar lokasi ini. Jenazahnya belah sini, Mas. Nih. Iya. Berarti posisinya tengkurap. Iya, si kepala agak nyerong ke utara tapi ngaras ngetan. Posisi di atas juga tuh ditunggu berceceran darah, terus sana banyak darah yang masih ada telapak tangan pelaku maksudnya. Jam 6 lewat pagi ada mobil masuknya mundur warna merah gitu. Pas yang si saksi tadi melaporkan ada mobil yang warna merah, dia sangka korban bunuh diri. Tapi setelah dengar itu korban pembunuhan, akhirnya dia berinisiatif barangkali memberi petunjuk bagi polisi untuk mengungkap pelakunya. Berbekal informasi warga, tim Resmo Polres Brebes dibantu tim Jatanras Polda Jawa Tengah pun melakukan perburuan. Tujuannya wilayah Kuningan, Jawa Barat. Pihak kepolisian bisa mengungkap terkait dengan perkara ini. Awalnya adalah yang pertama kita melakukan TP-TKP dan olah TKP, mengingat dari kondisi korban di mana mayatnya masih baru, sehingga kita cek untuk saksi-saksi dengan menyebutkan beberapa ciri-ciri mobil yang digunakan oleh terduga pelaku, di mana kemudian kita lakukan penelusuran. Untuk penelusuran sendiri kemudian dilakukan oleh tim kami dengan tim Polda dan tim dari Kuningan juga. Kamu nyuruh aja. Kamu nyuruh aja mobil. Kamu nyuruh aja. Jangan bilang nggak tahu apa-apa. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya meringkus satu pelaku atas nama Endang Herman Riyadi, warga Kuningan, Jawa Barat.
cari beres. Langsung ke rumah. Ali nggak pernah, nggak pernah. Hah? Cuman Nggak pernah gitu. dia pinjam mobil. Terus? Pinjam mobilnya kapan? Minta diantar. Kemarin ya Pak. Terus kemana? Udah diantar sama saya. Pelaku diringkus saat mengendarai mobil berwarna merah yang saat itu ia gunakan untuk membuang jasad Endang Suprapti. Kamu namanya siapa? Asep kan? Enggak. Dadang. Hah? Kamu Dadang? Dadang iya. Pak ada juga tahu. Saat itu Endang tidak bisa mengelak saat polisi menemukan bercak darah di jok mobil yang dikendarainya. Satu pelaku kita tangkap di jalan karena terduga pelaku tersebut lewat di daerah Pasar Pagi di Kuningan, di mana anggota mendapatkan sesuai dengan ciri-ciri yang anggota dapatkan. Kemudian ketika itu anggota melihat mobilnya, di mana mobilnya masih ada bercak darah seperti itu. Untuk satunya, yang satunya kita tangkap di rumahnya. Coba Pak, barusan tuh di situ. Ya, dari pengakuannya, Endang Hermawan Riyadi tidak sendirian saat melakukan pembunuhan. Tahu. Kuncinya mana kuncinya? Kunci mana? Masnya mana masnya? Ia dibantu oleh keponakannya yang bertugas sebagai eksekutor. Enggak, kunci bukan. Ada kan masih. Benar ya? Benar ya? Baju yang dipakai kemarin di jok. Baju bakal baju di jok. Jok ada. Kan jok ada. Jaket sama ini. Setelah Irfan melakukan penusukan itu, si Irfan melakukan penusukan. Iya. Iya kan? Iya. Berencana kan mau diapain mayatnya itu? Mau dibuang. Mau dibuang? Iya. Dibuang di mana? Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Endang Suprapti, wanita yang mayatnya ditemukan di sebuah sungai di wilayah Losari, Brebes, Jawa Tengah. Kedua pelaku ternyata telah merencanakan pembunuhan ini. Endang Hermawan Riyadi, pria berkepala plontos ini ternyata tidak sendirian dalam melakukan pembunuhan. Ada nama Irfan Teguh Mei Triana yang membantunya. Irfan merupakan keponakan Endang. Saat itu, Irfan tak menyangka dan hanya bisa pasrah saat polisi menggerebek rumahnya di Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tahu. Kuncinya mana kuncinya? Apalagi saat ia ditemukan oleh pamannya yang sudah lebih dulu ditangkap. Apa? Coba yang depan ada nggak? Ini nggak ada mas. Nggak kunci bukan. Ada kang mas. Benar ya? Benar ya? Baju yang dipakai kemarin di jok. Baju bakal baju di jok. Jok ada. Ini sama jaket sama ini. Bajunya di jok. Dari tempat tinggal Irfan, polisi menemukan sepeda motor milik korban. Ya paham. Dalam keadaan terikat borgol, paman dan keponakan ini kemudian digelandang ke Mapolres Brebes. Polisi terus menggali informasi dari kedua pelaku pembunuhan Endang Suprapti ini, termasuk apa motif yang menyebabkan mereka tega menghabisi nyawa korbannya itu. Endang Herman Riyadi dan Irfan Teguh Mei Triana kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Polisi pun masih terus melakukan penyelidikan terhadap kedua tersangka. Lalu, apa yang membuat paman dan keponakan ini tega menghabisi nyawa Endang Suprapti? Pada awalnya, pelaku ini merencanakan tersebut karena adanya hubungan utang piutang, di mana pelaku memiliki utang dengan korban. Kemudian pelaku ada awalnya dengan harapan kalau apabila korban mau memberikan kemudahan masalah utangnya, maka tidak jadi dilakukan upaya pembunuhan tersebut. Namun kenyataannya si korban tidak mau. Terus kedua juga ada kata-kata dari korban yang membuat pelaku lebih bertekad lagi. Yaitu ada kata-kata di mana kalau kamu tidak menikahi saya, nanti saya akan laporkan ke suami saya. Endang mengakui kalau dia memang telah merencanakan pembunuhan ini. Setelah mobil siap, Endang kemudian mengajak keponakannya Irfan untuk menghabisi korban. Endang bertugas mengemudikan mobil, sedangkan Irfan bertugas mengeksekusi korban. Nah, kan menyuruh menghabisi pas di mana? Jadi begini, Pak. Pas di mana saya tanya? Di masjid? Pas di masjid, ya. Nah. Setelah melakukan aksinya, kedua pelaku ternyata bingung untuk membuang jasad korban. Awalnya, jasad korban akan dibuang di aliran sungai Cisanggarung, Kuningan, Jawa Barat. Setelah jalan, belok kanan itu, Ya. setelah Irfan melakukan penusukan itu, si Irfan melakukan penusukan, Ya. iya kan? Ya. Berencana kan mau diapain mayatnya itu? Mau dibuang. Mau dibuang? Ya. Dibuang di mana? Di Sanggarung, Pak. Sanggarung. Ya. Tapi jalan berhubung di sana rame, akhirnya nggak jadi. Nggak jadi. Nah. Irfan telah selesai menjalankan tugasnya sebagai eksekutor dan atas perintah sang paman, Irfan kemudian melucuti perhiasan korban. Peran saya sebagai yang bunuh dan yang disuruh bunuh. Kamu ikut merencanakan nggak? Iya dan disuruh. Yang merencanakan siapa saja? Saya sama Wa saya. Wa. Kamu siapa namanya? Endang. Wandang. Berarti itu peran kamu selain merencanakan juga menusuk korban ya? Saya menusuk dan. Sama mengambil barang-barang milik korban? Iya dan. Barang-barang milik korban yang diambil apa aja? 1 pasang anting, 2 cincin, 1 kalung, dan 1 gelang. Terus lainnya? HP. Terus? Sama 1 sepeda motor dan. Irfan pun mengungkapkan bagaimana awal mula dirinya diajak oleh sang paman untuk melakukan pembunuhan. Waktu hari Minggu pagi, pas lagi tidur, Wandang datang dan ke rumah, ngebangunin, terus bilang, Bang Pan mau ketemuan sama Bude. Bude itu siapa? Korban? Korban, Endang Suprapti. Nah, kalau misalnya nanti jalan, siapa tahu bisa diomongin baik-baik, nggak bilang yang aneh-aneh, nggak ini, ya udah kalau enggak, ya udah diinggadain aja. Inggadain itu maksudnya apa? Dibunuh aja. Dihabisin ya? Dihabisin aja. Mereka kemudian bertemu korban di sebuah pom bensin. Ya Pan, Bude udah di jalan. Nah terus jalan ke mobil, terus jalan ke pom bensin Cipicung. Iya. Nah dari pom bensin Cipicung datanglah almarhum. Nah itu Pan bawa motornya, simpan di kayak biasa di rumah sakit Linggarjati. Di rumah sakit? Iya. Terus Bude almarhum masuk ke dalam mobil. Ipan bawa motor, bareng di belakang mobil jalan ke rumah sakit Linggarjati. Terus jalan di mobil, Ipan duduk di belakang. Mobilnya mobil apa? Ayla warna merah. Terus setelah dari bensin menuju mana? Jalan ke daerah, lupa lagi ya daerahnya, daerah Banyumas ya, daerah Banyumas. Yang diobrolin di tengah jalan apa? Si korban itu nuntut apa ke Pak Endang? Curhat dulu dan, pertama ya, curhat dulu. Curhat terus nuntut apa? Nuntut minta, pokoknya mau suami saya datang, saya bakalan bilang selalu jalan sama Pak Endang, terus minta dinikahin, iya terus bilang oh udah
ada hubungan lah, terus hubungan badan lah, terus Ipan yang ngedeketinnya. Nah terus Ipan bilang, loh kok gitu Bude, kan yang ngedeketin malah kan Bajui, Ipan kan cuma ikut aja gitu, kok Ipan dibawa-bawa? Enggak Pan, kamu juga ikut. Saya udah kepalang tanggung karena saya sudah diselingkuhin sama suami. Dia bilang, pokoknya sekarang saya mau minta pertanggungjawaban sama situ. Situnya siapa? Sama saya, Pak. Kamu ya? Sama iya. Kamu berarti ya. Salah satu pelaku yang merupakan otak pembunuhan mengaku kesal kepada korban karena ia dipaksa menikahinya. Pelaku pun kalut dan pembunuhan itu pun akhirnya terjadi. Endang Suprapti, wanita asal Kuningan, Jawa Barat yang mayatnya ditemukan mengambang di kali desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tewas karena ulahnya sendiri. Ia mengancam pelaku akan melaporkan tentang perselingkuhannya kepada sang suami jika tidak segera dinikahi. Padahal, menurut pelaku, perselingkuhan itu tidak pernah ada. Hubungan antar pelaku dan korban hanyalah sebatas kenalan saja, lantaran pelaku sempat menggadaikan sepeda motornya kepada korban. Pelaku pun akhirnya kalut karena terus didesak untuk menikahi korban. Apalagi saat korban mengancam akan melaporkan pelaku telah memperkosanya. Saya merasa sakit hati, Pak. Sakit hati kenapa? Saya sudah direncanakan sama dia dan sama si Jui, ya Pak. Ya. Bahwa suaminya lagi pergi ke Jakarta. Nanti pulang mau terus terang bahwa saya udah pernah tidur bareng lah sama dia. Ya. Sudah pernah bersetubuh lah sama dia. Ya. Saya udah bilang mindalik, saya nggak pernah melakukan perbuatan itu, Pak. Kenyataannya pernah nggak kamu ngelakuin seperti itu? Nggak pernah, Pak. Bahkan sampai dia mau cerita semua, Pak. Bahwa sok aja, saya mah yang penting minta pertanggungjawaban dari saya. Saya si Bude. Nah. Saya bertanggung jawab lah karena saya utang piutang. Nah. Kalau masalah pribadi saya kan punya anak istri. Nah, kalau masalah pribadi urusannya apa? Saat di dalam mobil sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, bahkan korban sempat mengaku sakit hati kepada suaminya karena telah diselingkuhi. Saya udah kepalang tanggung karena saya sudah diselingkuhin sama suami. Dia bilang, terus saya sudah difitnah sama suami, bahkan sampai ponakannya suaminya juga kan sekarang masih di Polres, kalau salah. Terus? Pokoknya sekarang saya mau minta pertanggungjawaban sama situ. Situnya siapa? Sama saya, Pak. Kamu ya? Sama iya. Kamu berarti ya. Nah, terus? Saya minta pertanggungan dari situ. Pokoknya saya pengen nikah sama kamu. Karena nikah saya juga nikah sirih kok sama dia katanya. Nah. Tidak ada kekuatan apa-apa. Loh, saya nggak bisa. Saya yang punya tanggung jawab saya adalah utang piutang. Sampai akhirnya Endang Herman menyusun rencana pembunuhan dengan mengajak keponakannya Irfan Teguh Meitriana. Kini, kedua tersangka harus hidup dari balik jeruji besi penjara. Mereka terancam hukuman berat.